Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Elviana Dian Mustika Sari dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Robokleng. Dalam video kali ini saya akan membahas perkalian matriks materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Yang pertama yaitu perkalian skalar matriks. Ketika mendengar kata skalar, pasti yang ada di pikiran kita adalah sebuah angka. Ya, benar. Jadi, perkalian skalar matriks itu adalah perkalian angka dengan matriks. Bisa kita lihat di sini. Jadi, K itu adalah sebuah skalar. Nilainya itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian dikalikan dengan sebuah matriks. Maka, bagaimana sih cara menghitungnya? Jadi seperti itu kan ya. Nah, caranya itu dengan kita mengalihkan K tersebut dengan angka-angka atau elemen-elemen yang ada di dalam matriks. Cara mengalihkannya juga satu persatu. Yang pertama, kita kalikan K dengan A, maka hasil perkalian tersebut kita letakkan di kolom pertama, baris pertama. Kemudian kita kalikan K dengan B, maka hasilnya kita letakkan di kolom kedua baris pertama. Begitu juga seterusnya. Supaya lebih paham, langsung saja ke contoh soalnya. Bisa kita lihat bersama-sama, di sini sudah cukup jelas bahwa ada perkalian skalar dengan matriks, yaitu 3 dikali dengan matriks A. Cara menghitungnya masih seperti tadi, yaitu dengan mengalihkannya satu persatu. Yang pertama kita kalikan 3 dikali 5, maka hasilnya adalah 15. Kita letakkan di kolom pertama, baris pertama. Kemudian kita kalikan 3 dengan 1, hasilnya adalah 3. Kemudian hasil tersebut kita tuliskan di kolom kedua baris pertama. Di sini ya, 3. Selanjutnya kita kalikan 3 dengan min 3. Nah, harus diperhatikan di sini itu minnya harus disertakan. Maka hasilnya adalah min 9. Kita letakkan di kolom pertama baris kedua. Dan yang terakhir, 3 dikalikan dengan 2, hasilnya 6. Diletakkan di kolom kedua, baris kedua. Yang kedua yaitu perkalian matriks dengan matriks. Nah, kita pahami bersama-sama sesuai dengan judulnya, maka perkalian di sini melibatkan dua matriks. Matriks A dan matriks B. Berbeda dengan perkalian skalar matriks yang hanya mengalihkan skalarnya dengan elemen yang ada dalam matriks. Nah, di perkalian dua matriks ini mempunyai syarat khusus yang harus ada. Nah, syaratnya yaitu matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Sebagai contohnya, di sini ada matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali S. Maka hasilnya nanti adalah matriks C dengan ordo M kali S. Kita lihat di sini, jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Maka, perkalian matriks A dan B ini boleh atau memenuhi syarat. Nah, misalkan di sini kita punya matriks A berordo 2 kali 3 dikalikan dengan matriks B berordo 3 kali 4. Nah, boleh apa enggak di sini dikalikan? Kita lihat di sini.
kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B, maka tentu saja matriks A dan B ini boleh dikalikan. Dan hasil perkalian dari matriks A dikali matriks B adalah matriks C yang berordo 2 kali 4. Nah, jika di sini kita punya matriks A berordo 2 kali 3 dikalikan dengan matriks B berordo 4 kali 3. Apakah boleh kedua matriks ini dikalikan? Nah, kita lihat bersama-sama. Di sini jumlah kolom pada matriks A tidak sama dengan jumlah baris pada matriks B. Maka dapat disimpulkan bahwa matriks A dan matriks B tidak dapat dikalikan. Dan perlu diingat di sini bahwa matriks A kali matriks B tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Setelah memahami syarat perkalian dua matriks, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara mengalihkan dua matriks. Nah, di sini sudah ada dua matriks yang sama-sama berordo 2 kali 2. Nah, pertama caranya kita kalikan A dengan P, kemudian dijumlahkan dengan hasil kali B dan R. Intinya, baris pada matriks pertama dikalikan dengan kolom pada matriks kedua. Kemudian kita tempatkan hasilnya di kolom pertama dan baris pertama. Setelah itu kita kalikan baris pertama pada matriks ke-1 dengan kolom kedua pada matriks kedua. Nah, nanti hasilnya kita letakkan di baris pertama kolom kedua. Kemudian kita kalikan baris kedua pada matriks ke-1 dengan kolom pertama pada matriks kedua. Nah, hasilnya kita letakkan di baris kedua kolom ke-1. Dan yang terakhir tinggal bagian baris kedua matriks pertama dengan kolom kedua pada matriks kedua. Dan hasilnya di baris kedua kolom kedua juga. Pada matriks yang berordo 3 kali 3 caranya juga sama. Kuncinya yaitu kita harus teliti. Ya, supaya lebih jelas kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah diberikan matriks A dan matriks B. Berapa hasil perkalian dari matriks A dan matriks B? Yang pertama kita kalikan 3 dengan 7, kemudian dijumlahkan dengan 4 kali 6. Setelah itu 3 dikalikan dengan 5 dijumlahkan dengan 4 dikali 4. Kita pindah ke baris yang kedua. 1 dikali 7 ditambah 2 kali 6. Kemudian 1 dikali 5 ditambah 2 kali 4. Lalu langkah yang terakhir tinggal dijumlahkan saja masing-masing hasil kalinya. Setelah itu nanti akan ketemu hasil perkaliannya, yaitu matriks baru dengan ordo 2 kali 2. Cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.